Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, mari kita lanjutkan belajar kita dari rumah. Ya, Bapak hari ini membuat sebuah video pembelajaran dengan menggunakan PPT. Semoga dengan video ini nanti kalian bisa memahami dan bisa mengerti apa yang menjadi kajian kita hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran kita dari minggu kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas tentang budaya populer sebagai permasalahan di era globalisasi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang neokolonialisme sebagai bentuk permasalahan di era globalisasi. Nah, pada dasarnya materi-materi kemarin itu ada kaitannya dengan materi sekarang. Ya, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kerusakan lingkungan sebagai permasalahan di era globalisasi. Kemudian kita belajar tentang konsumerisme sebagai permasalahan di era globalisasi. Dan minggu kemarin kita sudah belajar tentang budaya populer sebagai permasalahan di era globalisasi. Nah, ketiga materi itu sebenarnya itu ada korelasinya atau ada kaitannya dengan materi kita sekarang ini, yaitu neokolonialisme. Di mana kalau kita bisa memberikan penjabaran atau contoh dari neokolonialisme, ya salah satu bentuknya ya permasalahan-permasalahan yang kemarin kita bahas di minggu yang lalu itu. Nah, oleh karena itu, mohon perhatikan benar-benar ya tentang materi kita hari ini sehingga kita bisa mensintesis apa itu neokolonialisme sehingga bisa mengkaitkan dengan apa yang kita pelajari minggu yang lalu gitu ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah nanti kalian menyimak dan memperhatikan video PPT yang Bapak buat, kalian nanti dapat menunjukkan bentuk neokolonialisme di era globalisasi khususnya yang ada di Indonesia. Ya, selamat memperhatikan materi. Nah, dari sini kita bisa melihat nih, ya tolong semuanya perhatikan judul artikel pada gambar berikut ini. Ya, judulnya ada tentang banjir produk Cina bisa bunuh industri lokal. Nah, ini berita yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Kemudian berita yang dikeluarkan dari Kompas dan berita-berita yang dikeluarkan dari media yang lainnya itu ada tentang Bank Dunia sebut Indonesia masuk 10 negara dengan utang luar negeri terbesar. Ini kata pemerintah. Ya. Kemudian ada judul dalih berulang Freeport soal lambannya pembangunan smelter. Nah, ini berkaitan dengan investor asing ya, investasi asing. Nah, kemudian ini berkaitan dengan mata uang rupiah kita. Ya. Rupiah tertekan usai stimulus AS disahkan. Nah, coba kalian bisa memperhatikan video judul artikel yang ada di dalam gambar ini. Nah, jika kita memperhatikan secara detail, semua judul artikel berkaitan dengan bidang ekonomi. Ini baru satu bidang saja, yaitu bidang ekonomi. Ya, bagaimana dalam bidang ekonomi posisi Indonesia di tatanan luar negeri, di tatanan dunia internasional. Coba kalian bisa berpikir, ya kalian bisa menganalisis, ya bagaimana sih Indonesia di mata dunia, ya gitu loh, dilihat dari segi ekonomi. Nah, dari judul-judul tersebut kita bisa kemudian menalar bahwa oh ternyata Indonesia belum lepas dari yang namanya ketergantungan. Nah, gitu. Tergantungan dari apa? Nah, dari artikel pertama, ketergantungan dari produk-produk dari luar negeri. Kemudian ketergantungan dari utang luar negeri. Ketergantungan dari
investasi luar negeri, ketergantungan dari keadaan ekonomi luar negeri. Jadi ternyata ekonomi yang ada di negara lain berpengaruh terhadap ekonomi di kita. Ya, contohnya itu di artikel yang terakhir itu rupiah tertekan usai stimulus AS disahkan. Nah, ini menandakan bahwa Indonesia yang selama ini sudah merdeka, apakah benar sudah merdeka seutuhnya? Nah, jika melihat berita-berita yang semacam itu, nah, kalian bisa berpikir tentang itu. Nah, kalau kita berpikir tentang ketergantungan yang kita alami, maka kini sudah merujuk yang namanya kolonialisme. Nah, apa itu neokolonialisme? Di sini Bapak sudah memberikan pengertiannya, yaitu bentuk penjajahan baru. Neo itu baru ya, kolonialisme ini suatu paham untuk menginvasi, ya, untuk menguasai, untuk mengeksploitasi suatu wilayah atau bangsa lain, ya, sumber daya yang ada di bangsa lain. Tapi dengan model atau gaya baru. Kalau dulu kolonialisme ini dilakukan secara fisik, artinya penjajahan itu langsung berhadapan satu dengan yang lainnya, ya. Tapi sekarang bentuk penjajahannya bukan secara fisik, ya, tetapi melalui berbagai macam bidang, yang mana bidang itu lemah, kemudian bagaimana caranya agar bergantung kepada yang lain. Nah, gitu. Itu neokolonialisme. Nah, maka neokolonialisme ini masuk ke dalam berbagai macam bidang. Salah satunya ya kita bisa melihat di artikel di atas itu dalam bidang ekonomi. Ya, namun bukan hanya sekedar bidang ekonomi saja, ya, praktek neokolonialisme itu. Ya, bisa di bidang-bidang yang lain, dari ekonomi kemudian menjalar ke politik, menjalar ke pendidikan, menjalar ke budaya dan lain sebagainya. Nah, contoh dari budaya misalnya. Kalau seandainya kita sudah tidak mengenal budaya kita sendiri dan kita bangga terhadap budaya negara lain atau bangsa lain, kita mengadopsi, ya kan, dan merasa mewah, merasa harga dirinya tinggi ketika menggunakan budaya atau gaya hidup bangsa lain. Nah, itu sudah termasuk adanya kolonialisme dalam bidang budaya. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat neokolonialisme ini berarti kita tidak bisa berdiri di kaki sendiri. Ya, neokolonialisme ini kita bisa lihat bahwa kita ini bukan menjadi diri kita, tetapi menjadi apa yang diinginkan oleh pihak lain. Nah, gitu loh. Maka tidak heran dalam praktek kolonialisme ini nanti banyak pijakan-pijakan politik yang mengarah kepada kepentingan-kepentingan luar. Ada kebijakan-kebijakan dalam bidang budaya yang mengarah pada kepentingan luar. Kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan yang mengarah pada kepentingan luar. Contoh di dalam dunia pendidikan nih yang sangat miris. Misalnya di dalam lembaga pendidikan Islam, ya, diharuskan untuk bagaimana tidak menjadi ortodoks, atau dalam artian di sini tidak menjadi radikal atau kuno. Nah, gitu. Harus berkembang ke arah liberal. Nah, misalnya gitu. Banyak sekolah-sekolah yang kemudian mengadopsi, sekolah-sekolah Islam yang mengadopsi metode liberal, metode kebebasan dalam pengajaran di sekolah-sekolah Islam. Nah, semacam itu adalah bentuk neokolonialisme dalam dunia pendidikan. Bahkan di dunia pendidikan yang mungkin sekarang ini kita jalani dengan menggunakan metode PJJ ini bisa jadi juga bentuk neokolonialisme. Karena apa? Kita tergantung yang namanya kota.
Ya, kita tidak terasa kemudian memberikan sesuatu keuntungan bagi provider-provider yang kita gunakan. Dan hanya beberapa provider aja yang milik Indonesia, yang lain adalah milik asing. Nah, berapa persen peningkatan orang menggunakan Zoom, Google Class Meeting, melalui dunia pendidikan? Siapa yang kaya, siapa yang diuntungkan dari hal yang semacam itu? Nah, itulah yang sebenarnya bagian dari neokolonialisme, gitu loh. Nah, tapi ya tidak bisa dipungkiri bahwa aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam dunia pendidikan itu memang efektif, memang berguna juga untuk memajukan pendidikan kita, apalagi di masa pandemi semacam ini. Nah, itulah tentang neokolonialisme. Jadi bentuk penjajahan baru yang terjadi di berbagai segala bidang kehidupan kita. Nah, gitu ya. Nah, dan tidak terasa ini melanda pada diri kita dan kita tidak menyadari hal yang demikian. Kalau seandainya penjajahan baru ini terus-menerus mengguncang kita, terus-terus menekan kita, maka tidak akan heran ya, maka tidak heran jika nanti kita, orang Indonesia asli, menjadi orang asing di negerinya, menjadi orang yang hanya sebagai penonton di negerinya ya, karena kita tidak bisa menentukan kebijakan, kita tidak bisa menentukan apa yang namanya langkah-langkah untuk diri kita sendiri, karena terbentur oleh kepentingan-kepentingan dari pihak asing. Nah, semacam itu. Nah, kemudian di sini kalian bisa membacanya, neokolonialisme ini berwujud keterpengaruhan yang sangat kuat, bahkan ketergantungan satu bangsa terhadap bangsa lain untuk melakukan berbagai hal terhadap apapun yang dilakukan oleh bangsa lain itu. Jadi memang cirinya itu ya, benar-benar adanya ketergantungan ya dari suatu negara ke negara lain, kuat sekali. Saking ketergantungannya ini nggak bisa lepas ya, seperti candu ya. Kalau lepas maka bisa jadi negara ini akan kacau ya, entah kacaunya ini dibuat oleh pihak yang melepaskan itu, atau kacaunya ini karena pihak negara yang lepas tersebut tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Nah, gitu ya. Itu neokolonialisme, ketergantungan yang sangat kuat sekali. Kalau di artikel di atas yang Bapak tampilkan tadi di slide sebelumnya, itu dijelaskan bahwa utang luar negeri kita itu sangat besar sekarang ini, bahkan masuk 10 besar dunia. Ini bukan main-main, 10 besar dunia. Kalau 10 besar dunia ini kita bisa membayangkan berapa ribu triliun ya, berapa ribu triliun yang menjadi utang Indonesia. Bahkan generasi ketiga kita, mungkin kita punya anak cucu dan anak cucu kita sudah punya anak, itu belum lunas utang tersebut. Bisa jadi semacam itu. Jadi bisa jadi generasi sekarang mewariskan utangnya ke generasi yang akan datang. Coba, hal yang demikian ini sangat menyedihkan. Nah, orang yang sekali berhutang ya, maka dia akan berhutang lagi untuk menutupi hutang yang lama ya, kali lubang tutup lubang ya. Karena apa? Kemampuan dalam negeri kita yang tidak bisa menjamin keberlangsungan operasional negara ya, manajemen kita, sumber daya kita, entah itu sumber daya manusianya ya, entah itu aturannya dan lainnya, tidak bisa memberikan kontrol dan jaminan ya terhadap keberlangsungan negara. Nah, itu loh yang jadi masalah. Padahal sumber daya alam kita sangat melimpah. Nah, sumber daya alam melimpah, SDA-nya tidak diimbangi kualitas. Akhirnya ya ketergantungan terus. Wes ra duwe kemampuan manajemen,
wis duwe orang-orang yang berkualitas, sumber daya melimpah, ora iso nggunakake sumber daya itu. Ya, ketergantungan dari luar terus untuk bisa menggali sumber daya itu. Untuk operasional negara harus bergantung kepada negara luar, terutama kalau di dalam artikel itu adalah IMF. IMF itu Bank Dunia, International Monetary Fund, kan gitu ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka kedaulatan bangsa yang bersangkutan menjadi semu karena tak pernah bisa untuk seutuhnya menentukan kebijakan sendiri. Maksudnya di sini apa? Ya secara politis karena ekonomi kita sudah bergantung, secara politis ya kita itu bisa diatur oleh negara lain, gitu loh. Ya, bisa diatur oleh negara lain. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, kalau kebijakan-kebijakan kita tidak menguntungkan pihak-pihak luar, tentu saja mereka tidak bisa memberikan hutang kepada kita, memberikan bantuan. Kalau hutang itu diistilah haluskan menjadi bantuan ya, tapi bantuan nggak gratis, bantuan katanya. Nah, tidak mau memberikan bantuan kepada kita kalau politik kita itu bertentangan dengan keinginan kita mereka. Otomatis kita akan mengikuti keinginan kita dan kebijakan politik harus sejalan dengan apa yang diharapkan oleh mereka. Inilah yang kemudian menjadi semu. Kita merdeka tetapi tidak bisa kemudian menentukan kebijakan sendiri untuk kesejahteraan kita ya sebagai masyarakat Indonesia. Nah, gitu loh. Inilah pengertian neokolonialisme. Ya, dari ini adalah bentuk penjajahan baru, terus kemudian dicirikan dengan adanya ketergantungan yang sangat kuat, dan kemudian kedaulatan menjadi semu. Intinya itu neokolonialisme. Kemudian ini Bapak berikan sebuah contoh kasus. Ya, contoh kasus neokolonialisme sebagai pengaruh dari globalisasi. Kasusnya apa di sini? Nah, ini bentuk hubungan antara Cina dengan Indonesia. Indonesia yang sampai sekarang masih sangat bergantung sekali dengan Cina, karena ketergantungan inilah Cina yang notabene sebagai negara maju melalui kebijakan-kebijakannya kemudian dapat mengatur ekonomi dan politik di Indonesia. Ya, di masa era Jokowi apalagi terasa ini di periode pertama waktu itu Jokowi sangat kental sekali bagaimana bisa merangkul Tiongkok. Ya, Cina itu Tiongkok. Merangkul Tiongkok untuk bisa menanamkan besar-besaran investasinya ke Indonesia, menanamkan modalnya di Indonesia. Maka tidak heran infrastruktur maju pesat. Bangun tol dari Sumatera, Jawa, kemudian luar Jawa, lainnya, bahkan membangun Papua, jalan Trans Papua itu sampai segitunya infrastruktur dibangun oleh Jokowi. Tapi itu semua modal dari mana? Dari asing, dari investor asing. Nah, gitu. Terutama asingnya adalah Tiongkok. Itu baru infrastruktur, belum bidang yang lainnya. Nah, Cina yang mengirim dari adanya kerjasama yang dijalin oleh pemerintah Indonesia dengan Cina, kemudian ada bentuk kerjasama lagi yang lain, yaitu mengirimkan tenaga kerja asing mereka ke Indonesia. Ya, kita sering mendengar berita-berita tentang TKA ya, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, dan kebanyakan dari Tiongkok atau Cina itu. Ya. Nah, itu ya. Namun realitanya banyak terdapat tenaga kerja asing non teknis atau yang memiliki kualifikasi rendah. Atas kehadiran tenaga kerja asing tersebut, pemerintah Indonesia dengan tegas mengatur TKA di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap pengusaha dilarang memperkerjakan orang-orang asing tanpa izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Tidak hanya itu, dalam pasal 102 Peraturan Perundang-undangan Nomor 2013 menyatakan dengan tegas bahwa TKA yang boleh bekerja di Indonesia hanyalah tenaga ahli dan konsultan.
Nah, ini yang menjadi polemik kemarin di media-media massa beberapa tahun silam ini. Banyak tenaga kerja asing yang notabene qualified-nya itu rendah, hanya sebagai buruh kasar. Padahal yang diharapkan tenaga asing yang datang itu adalah tenaga ahli atau konsultan, sehingga yang terjadi adalah alih knowledge dan skill. Jadi ada transfer ilmu dan skill, keterampilan. Bagaimana menularkan ke tenaga-tenaga kerja pribumi, nah semacam itu. Nah, inilah bentuk penjajahan. Ya, kita menjalin kerjasama, ternyata hasilnya zero atau nol, kan gitu ya. Hasilnya nol, karena akhirnya tenaga kerja yang ada di Indonesia tersisihkan, kalah dengan tenaga kerja asing. Kok bisa kalah? Selain tingkat kepercayaan dengan tenaga pribumi, juga karena investasi yang dilakukan adalah dari negara mereka, modal yang didapatkan dari mereka, sehingga mereka lebih percaya kepada orang-orangnya, gitu loh. Nah, ini bentuk neokolonialisme dalam bidang ekonomi. Ya, ketergantungan kita kepada Tiongkok, kemudian ketergantungan itu menjalar ke berbagai sektor termasuk tenaga kerja. Ya, tenaga kerja diimpor dari luar. Ya, dan ternyata yang didatangkan tenaga kerjanya bukan tenaga kerja ahli saja, tetapi juga buruh kasar. Ya, kalau kita berpikir buruh kasar di Indonesia banyak sekali. Kenapa tidak memberdayakan itu sehingga perekonomian di pribumi itu bisa berputar? Ya, mereka bisa sejahtera dengan adanya proyek-proyek dari investor itu. Nah, ini loh yang kemudian menjadi dilema terhadap neokolonialisme ini. Berikutnya, nah, apa toh dampak positif dan negatif dari neokolonialisme? Ya, kalau kita berpikir positif, ada hal-hal yang mungkin ada baiknya dari neokolonialisme. Apa saja itu? Nah, ya mungkin semakin maju. Ya karena apa? Ya karena banyak investor yang datang ke Indonesia. Investor-investor yang mana investor itu menanamkan modal, ya membawa uang, kemudian bisa mengalirkan uang itu ke masyarakat, kan gitu. Nah, kemudian membawa teknologi-teknologi dari luar. Teknologi itu kemudian bisa juga dikuasai oleh rakyat kita, pribumi kita. Nah, ini membuat kita semakin maju dan modern. Ya, kemudian nanti ada namanya pertukaran budaya. Nah, atau pencampuran budaya yang positif, misalnya budaya disiplin. Ya, ketika kita mendatangkan tenaga asing, mereka bekerja secara disiplin. Nah, di situ kita bisa melihat, oh, budaya mereka sangat luar biasa dan kita bisa menirunya. Nah, ini contohnya, ini dampak positifnya, mendorong tingkat efisiensi dalam sektor kerjasama. Nah, efisiensi itu berarti apa? Lebih murah, yang mendorong tingkat lebih murah dan efektif gitu loh. Ya, di dalam sektor kerjasama. Ya mungkin nanti dalam hal kerjasama bidang tertentu, ya lebih efisien, lebih hemat, kan gitu. Lebih hemat, lebih bermanfaat. Nah, gitu. Dalam hal tertentu. Kemudian ruang sosial di masyarakat semakin terbuka. Nah, ruang sosial ini berarti berkaitan dengan hubungan, ya, hubungan di dalam masyarakat kita. Bagaimana hubungannya? Kita bisa menjalin relasi kepada siapapun, bahkan dari orang-orang yang berasal dari luar negeri, ya, yang mungkin orang luar negeri itu datang ke Indonesia. Gitu. Ini dampak positifnya kalau kita melihat adanya neokolonialisme. Tetapi yang paling kelihatan dari adanya neokolonialisme ini adalah dampak negatifnya. Apa itu dampak negatifnya? Jelas, tentu
ini menimbulkan ketergantungan terhadap negara yang lebih maju. Ya, kita ini negara berkembang, negara yang lagi membangun. Ya, kita kalau seandainya di stop bantuan dari negara-negara maju itu, apa yang terjadi dengan kita? Ya kolaps. Kita nggak bisa apa-apa. Gitu loh. Ini dampak negatifnya. Ya, kita tidak berlatih untuk menjadi mandiri. Ya, selalu bergantung terus kepada pihak luar. Kemudian menciptakan hidup secara konsumerisme terhadap pasokan barang impor luar negeri. Jelas kemudahan barang-barang luar negeri masuk ke Indonesia yang dapat diperoleh dengan ekonomis, ya, kemudian lebih praktis, kemudian lebih simpel dan lain sebagainya. Orang langsung kemudian tertarik, tergiur membeli, ya, dan kemudian meninggalkan produk-produk yang ada di dalam negeri sendiri, ya, produk-produk hasil negeri sendiri. Nah, ini masalahnya. Kemudian pudarnya, bahkan hilangnya nilai-nilai sosial yang hidup di dalam masyarakat. Ini berkaitan dengan budaya. Nah, kalau kita ada pengaruh dari luar, budaya-budaya masuk ke kita bisa hedonis, bisa konsumerisme itu, bisa kita westernisasi, bahkan sampai sekulerisme. Akhirnya nilai-nilai yang kita pegang teguh selama ini menjadi memudar. Nah, itulah neokolonialisme, dampak positif dan negatifnya. Lalu ketika kita sudah melihat apa itu dampak negatifnya, ya, maka kita berupaya untuk mengatasi neokolonialisme. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah membeli produk dalam negeri. Ya, berarti ini mencintai produk Indonesia sendiri. Ya, kalau kita tidak mencintai produk Indonesia sendiri, ya tidak mencintai budaya kita sendiri, tidak mencintai pendidikan kita sendiri, tidak mencintai, ya, hal-hal yang berkaitan dengan nasionalisme, maka ya kita tetap masih akan terjajah dengan model baru ini. Ya, mulailah untuk mencintai apa yang dihasilkan oleh bangsa kita sendiri. Kemudian hal-hal yang bisa kita lakukan adalah tidak hanya menjadi konsumen dari produk-produk impor, akan tetapi harus mengekspor barang dari dalam negeri dengan kualitas yang tak kalah bagus. Jadi kita banyak mengimpor barang, tetapi ya kita harus mengimbanginya dengan mengekspor barang dengan produk-produk yang berkualitas juga, ya gitu loh. Ya, berarti di sini kita berupaya harus menghidupkan UMKM kita, menghidupkan perusahaan-perusahaan milik negara sendiri, milik bangsa kita sendiri, nah, semacam itu. Kemudian yang terakhir adalah pemerintah harus selektif dalam menerima investasi dari luar negeri. Nah, itu. Pemerintah harus selektif dalam menerima investasi dari luar negeri. Karena tidak semua investasi atau investor yang datang dari luar negeri itu menguntungkan, ya, menguntungkan kita. Ya, mungkin penciptaan lapangan kerja oke. Banyak nanti tenaga kerja yang direkrut, ya, dalam suatu perusahaan dari investor asing itu, dari investasi asing itu. Ya, tetapi mungkin dampak yang lainnya harus dipertimbangkan, ya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Nah, semacam itu. Harus selektif lah. Jangan kemudian kita butuh investasi dari luar negeri, semua investor itu bisa masuk ke Indonesia. Tidak boleh semacam itu. Ya, harus selektif. Dipertimbangkan dengan masa-masa. Nah, gitu ya. Oke, itu pemaparan Bapak dari materi kolonialisme yang pada intinya kolonialisme ini adalah bentuk penjajahan baru yang bisa masuk di dalam berbagai macam bidang kehidupan kita. Ya, siapa yang menjajah? Ya, biasanya adalah
negara-negara yang maju, negara-negara yang kuat. Kalau dulu menjajah secara fisik, nah sekarang menjajah bisa melalui ekonomi, politik, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Itu bentuk penjajahannya. Ya. Nah, kita sebagai generasi muda jangan sampai kok kita itu tidak kritis terhadap rencana-rencana kolonialisme global. Jangan sampai itu terjadi. Kalau kita tidak kritis, bisa saja nanti kita kehilangan jati diri kita. Budaya kita akan luntur. Ya, kemudian mungkin sampai ke agama kita akan luntur. Kita menjadi orang yang sekuler semacam itu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Ya, kita harus menghindari hal-hal yang berkaitan dengan dampak buruk dari kolonialisme. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan karena video ini kalau banyak penjelasan nanti akan menjadi kapasitasnya lebih banyak ya, sehingga untuk mengupload atau untuk mentransfer ke WA, melalui WA atau ke GC itu nanti akan menjadi sulit. Bapak akhiri, nanti kalau seandainya kalian mempunyai banyak pertanyaan, tolong ditanyakan di WA group. Jangan sampai kalian tidak bertanya. Ya, Bapak sangat suka jika kalian aktif untuk bertanya, untuk berpendapat, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.